Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Intan Puspitarini. Kali ini kita akan membahas topik mengenai bagaimana sih cara manajer keuangan memaksimalkan shareholders wealth. Dan selanjutnya kita juga akan membahas mengenai keputusan penting apa yang perlu dibuat manajer keuangan untuk memaksimalkan shareholders wealth. Oke, seperti kita tahu bahwa financial manager tujuan utamanya adalah memaksimalkan shareholders wealth atau kekayaan dari para pemegang saham. Gitu. Nah, sebenarnya caranya bagaimana mereka bisa memaksimalkan shareholders wealth tersebut? Nah, di sini sebenarnya ada tiga, ya. Ada tiga cara seorang financial manager itu bisa memaksimalkan kekayaan pemegang saham. Yang pertama adalah yang terkait dengan financing decision. Kemudian yang kedua adalah terkait investment decision. Kemudian cara yang ketiga yaitu dengan membuat dividen policy atau kebijakan terkait pembagian dividen. Nah, tiga keputusan tersebut akan saling melengkapi gitu ya, saling melengkapi adalah upaya-upaya yang dilakukan oleh manajer keuangan untuk memaksimalkan shareholders wealth tadi, dan itu semua saling melengkapi. Nah, sebenarnya apa sih yang dilakukan pada saat melakukan financing decision tersebut, ya? Nah, di sini financing decision adalah suatu langkah yang dilakukan oleh financial manager terkait bagaimana nanti perusahaan itu mendapatkan pembiayaan, gitu ya. Bagaimana perusahaan mendapatkan pembiayaan, ya. Jadi kalau kalian tahu bahwa di laporan keuangan gitu ya, di sebelah kiri sisi aset, sebelah kanan adalah sisi liabilities dan kemudian ekuitas, ya. Maka di sini bagaimana perusahaan itu bisa mendapatkan modalnya untuk membiayai aset-asetnya. Jadi di sini ada liabilities, kemudian di bawahnya ada ekuitas, ya. Dan ingat ini adalah fungsi persamaan ya, teman-teman ya. Jadi di sini di sisi kiri ada sisi assets, ya. Nah, di sini bagaimana perusahaan itu mendapatkan pembiayaan untuk membiayai aset-asetnya dia, gitu ya. Apakah itu dari liabilities, apakah itu dari ekuitas, atau perpaduan di antara keduanya. Nah, di sini perusahaan harus bisa menghitung, gitu ya. Selain bagaimana mendapatkan pembiayaan, maka dia harus bisa berhitung. Seorang financial manager itu harus bisa berhitung bagaimana proporsi liabilities dibandingkan dengan equity-nya, yang mana itu menghasilkan suatu pembiayaan yang paling efisien, yang dalam artian adalah cost-nya yang paling rendah. Ya, jadi di sini bagaimana si financial manager itu bisa mengkombinasikan proporsi antara debt-nya atau liabilities-nya dengan equity-nya, gitu ya. Sehingga itu semua menghasilkan satu pembiayaan yang paling efisien.
Jadi berapa sih persentase dari seluruh modalnya yang berasal dari debt dan berapa persentase dari seluruh modalnya yang berasal dari ekuitas, yang mana ke proporsi tadi menghasilkan cost pembiayaan yang paling efisien, paling minimal gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya terkait keputusan terkait investment decision. Nah, di sini investment decision ini yang dimaksud adalah bagaimana seharusnya perusahaan itu menginvestasikan dana yang diperoleh dari tadi, financing tadi ya. Jadi dia memperoleh modalnya. Nah, sekarang modalnya udah diperoleh, bagaimana dia mengalokasikan pembiayaan tadi, dana yang diperoleh tadi untuk investasi. Ya, di mana untuk investasi tersebut diharapkan tentu saja yang menghasilkan the highest return atau return yang tertinggi atau return yang terbaik bagi perusahaan gitu ya. Jadi untuk memperoleh highest return. Nah, di sini tentu saja ya, nanti tentu saja kalian berarti harus memilih gitu ya. Seringkali financial manager itu harus memilih gitu ya antara beberapa opsi investasi ya. Jadi di sini ketika ada beberapa opsi investasi, misalnya di sini ada opsi A, opsi B dan seterusnya begitu ya. Maka di sini si financial manager harus mampu ya, harus mampu menghitung atau mengukur gitu ya, mengukur kira-kira opsi investasi mana yang menghasilkan highest return gitu ya. Jadi di sini harus ada pengukurannya dan dia harus bisa melakukannya. Nah, kemudian selanjutnya yang ketiga adalah dividend policy ya, di mana dividend policy ini itu terutama terkait kita financial manager itu bagaimana sih seorang financial manager itu memutuskan kebijakan dividennya gitu ya. Jadi bagaimana financial manager memutuskan kebijakan terkait dividennya ya. Jadi dari earning yang diperoleh oleh satu perusahaan pada satu tahun tertentu, berapa proporsi earning tersebut yang akan dibagikan kepada pemegang saham dalam bentuk dividen, dan berapa bagian yang akan ditahan di perusahaan gitu ya untuk kemudian keperluan strategis yang lainnya ya, atau keperluan-keperluan lain gitu ya, misalnya bisa jadi hanya untuk survive, bisa jadi gitu ya. Ketika perusahaan itu tidak bagus, maka cenderungnya earning yang diperoleh oleh satu perusahaan itu lebih cenderung untuk survive saja gitu ya. Tapi ketika perusahaan itu bagus, maka perusahaan itu bisa gitu ya menentukan apakah earning perusahaan itu akan lari ke dividen gitu ya, dalam bentuk dividen, atau ke dalam bentuk returning, ditahan di perusahaan untuk satu keperluan strategis gitu ya. Nah, di sini tentu saja bisa jadi dua-duanya ada gitu ya, dividennya juga dikasih, kemudian juga ada bagian yang tetap ditahan di perusahaan untuk keperluan yang lain gitu ya. Jadi di sini bisa jadi dua-duanya, tetapi berapa sih porsinya? Berapa mix antara dividen dan returning gitu ya, sehingga perusahaan tetap bisa tetap bisa grow gitu ya, tetap bisa tumbuh gitu ya. Karena di sini tadi yang saya sampaikan, returning ini bisa jadi itu untuk kepentingan strategis lainnya ya, bisa jadi ini untuk
investasi gitu ya, lari ke sini investasi, yang mana dengan investasi maka perusahaan itu bisa bertumbuh. Oke. Nah, apa yang dilakukan oleh financial manager ini, 3 hal yang dilakukan oleh financial manager ini, itu sebenarnya adalah bagian-bagian dari buku kalian gitu ya. Jadi masing-masing itu biasanya masing-masing itu ada di chapter yang terpisah gitu ya. Nah, di sini kalian bisa lihat untuk financing decision itu mostly adalah yang chapter yang terkait cost of capital ya. Jadi bagaimana menghitung weighted average cost of capital gitu ya. Bagaimana menghitung interest gitu ya, mana interest yang paling ini dan lain sebagainya. Sedangkan untuk investment decision itu mostly adalah ketika kalian masuk ke chapter terkait capital budgeting ya, terkait capital budgeting dan kemudian juga terkait katakan NPV gitu ya, net present value, menghitung net present value. Nah, ini semua adalah chapter-chapter yang mengenai investment decision. Dan kemudian untuk yang terakhir, yang dividend policy ini tentu saja adalah chapter yang membahas mengenai dividend policy. Oke, tadi sudah jelas ya apa yang dilakukan financial manager untuk memaksimalkan shareholders wealth. Sekarang kita bisa masuk nih. Nah, dari 3 tadi ya, 3 keputusan yang harus diambil oleh financial manager, gitu ya. Mana dari 3 hal ini yang paling penting gitu ya. Nah, di sini bisa saya sampaikan bahwa yang paling penting itu sebenarnya adalah investment decision gitu ya. Ketika satu perusahaan itu salah menghitung gitu ya, atau salah mengambil asumsi untuk menghitung cost dari suatu pembiayaan gitu ya, maka bisa jadi dia katakan WACC-nya besar gitu ya, weighted average cost of capital-nya besar. Tetapi itu masih bisa gitu ya, maksudnya perusahaan itu tidak terlalu mengalami kerugian yang besar gitu ya. Dibandingkan ketika satu perusahaan itu mengalami kegagalan dalam investasi gitu ya. Jadi biasanya perusahaan-perusahaan itu ketika dia mengalami kegagalan dalam investasi, maka itu bisa melit gitu ya, atau membuat satu perusahaan itu menjadi bangkrut gitu ya. Jadi investment decision inilah titik krusial gitu ya, biasanya yang harus diambil oleh seorang financial manager. Jadi financial manager itu harus benar-benar bisa memilih gitu ya, atau melihat gitu ya prospek dari suatu investasi, kemudian memilih investasi di antara pilihan investasi yang lain gitu ya, yang mana itu akan menghasilkan the highest return ya. Yang lain tentu saja penting gitu ya, tetapi kembali karena return terbesar itu diperoleh dari satu investasi, maka investment decision inilah yang paling penting gitu ya. Ketika perusahaan salah ngitung cost of capital, ternyata mendapatkan interest yang tinggi, katakan gitu ya. Tapi perusahaan tersebut masih bisa survive ketika dia menginvestasikannya ke opsi yang ternyata return-nya sangat tinggi gitu ya. Nah, itu masih bisa survive gitu ya. Nah, tentu saja gitu ya, nanti investment decision inilah yang akan menjadi titik penekanan kalian juga gitu ya. Nah, ketika tadi kita sudah tahu ya bahwa yang paling penting dari apa yang dilakukan oleh seorang financial manager adalah investment decision, maka kita bisa lebih fokus lagi ya ke investment decision. Ya, oke. Di sini kita ada investment decision. Nah, ketika kita melihat investment decision ya, sebagai satu keputusan tadi, salah satu keputusan dan kita ambil, kemudian kita bahas, kita fokus ke sana, maka di sini kita bisa bedakan bahwa investment decision itu sebenarnya terbagi menjadi 2. Jadi di sini ada short term dan kemudian ada long term. Gitu ya. Oke. Nah, short term ini contohnya apa sih gitu ya?
Contohnya yang pertama adalah ketika kalian ngomongin working capital atau modal kerja gitu ya. Jadi di sini working capital management. Kemudian selanjutnya tentu saja bagaimana sih gitu ya cara memanage gitu ya atau mengelola current asset dan current liabilities ya. Karena tadi working capital ini adalah terkait current asset dan current liabilities. Oke. Nah, di sini di dalam current asset dan current liabilities tentu saja ada beberapa ya. Jadi bisa di sini bisa terdiri dari cash-nya kah gitu ya. Cash, kemudian juga inventory ya. Kemudian receivable atau piutang gitu ya. Kemudian juga short term debt. Nah, sedangkan untuk long term ya, untuk long term itu yang tadi disampaikan di awal gitu ya, terdiri dari capital budgeting ya, jadi opsi-opsi investasi dan ini pada umumnya memerlukan modal yang sangat besar. Oke. Nah, di sini bagaimana financial manager itu bisa menginvestasikan modalnya tadi pada long term projects gitu ya. Long term projects yang mempunyai atau menghasilkan gitu ya, yang menghasilkan return yang paling optimum. Ya. Nah, di sini biasanya kita akan ngomongin nih ya, begitu sudah masuk ke capital budgeting, jadi mana sih yang menghasilkan positif NPV gitu ya. Nanti kita akan masuk ke sana. Nah, tentu saja gitu ya, financial manager ini harus bisa menentukan berapa bagian dari investasinya yang harus dikelola dalam bentuk short term dan berapa yang dikelola dalam bentuk long term gitu ya. Jadi karena apa? Karena ini tentu saja dengan resource yang terbatas, investasi yang terbatas, maka tentu saja ini harus diatur gitu ya. Jadi tidak bisa misalnya dia cenderung ke long term semua atau short term semua. Kenapa ya? Karena kalau di short term ya, sebagian besar di short term katakan short termnya sangat besar gitu ya, maka bisa dikatakan perusahaan itu iya benar dia akan liquid gitu ya. Benar-benar liquid gitu ya. Tapi jangan sampai perusahaan itu mengalami over liquid ya, over liquidity. Karena apa? Dengan sumber daya itu semua tadi, resource-nya tadi atau pembiayaannya masuk ke dalam short term investment aja gitu ya, maka bisa dipastikan bahwa perusahaan tersebut over liquidity, tetapi di sisi lain itu impact-nya adalah dia tidak cukup modalnya yang dialokasikan ke capital budgeting. Yang dalam artian perusahaan itu nanti tidak akan tumbuh gitu ya. Jadi dia over liquidity, uangnya atau modalnya semuanya lari ke short term sehingga itu nanti perusahaan itu tidak mengalami tidak tumbuh. Nah, disinilah yang menjadi tantangan atau challenge bagi financial manager, bagaimana dia bisa menghitung gitu ya, atau bagaimana kebijakan dia untuk menentukan berapa sih yang harusnya ke likuiditas atau ke short term dan berapa yang lebih ke long term gitu ya. Sehingga ini semuanya dua-duanya ini harus seimbang sehingga perusahaan itu tidak terlalu over liquidity gitu ya, sehingga dia tidak grow, tapi bisa tidak juga dia terlalu berat di long term gitu ya, sehingga di satu sisi dia bahkan tidak bisa melunasi atau membayar pinjaman atau debt dia yang jatuh tempo. Oke,
Demikian yang bisa saya sampaikan terkait materi hari ini mengenai bagaimana sih cara manajer keuangan memaksimalkan shareholders wealth dan keputusan penting apa yang perlu dibuat manajer untuk memaksimalkan shareholders wealth. Oke, kita akan bertemu di video selanjutnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.